Shalom saudara-saudaraku, kita akan mengikuti RHK pada hari ini. Kita akan mulaikan dengan melakukan pujian berikut ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari Minggu ini, hari yang Kau jadikan bagi kami sebagai umat Tuhan, untuk bersyukur dan memuliakan Engkau melalui persekutuan-persekutuan ibadah di rumah gereja Masehi Injil Minahasa, juga tentu di dalamnya gereja Gemim Bukit Moria Rike. Tapi di RHK kali ini tentu kami mengucap syukur karena Tuhan memberi waktu yang baik bagi kami untuk memuji Engkau. Firman-Mu akan diperdengarkan. Tuhan membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan kita hari ini Mazmur 67 ayat 1-2. Demikian tertulis untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Tema renungan kita hari ini, Tuhan Allah mengasihi dan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita tentu ingin dikasihi, ingin diberkati. Kita semua juga tentu merindukan hidup yang penuh damai, keluarga yang harmonis, tubuh yang sehat, pekerjaan yang baik, dan masa depan yang penuh harapan. Namun pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan begitu mengasihi dan memberkati kita? Apakah hanya supaya hidup kita menjadi lebih nyaman? Pemazmur dalam hal ini tentu berdoa, seperti yang kita baca tadi. Dan doa ini mengingatkan bahwa pemazmur sungguh menyadari semua berkat berasal dari belas kasihan Tuhan. Kita tidak layak menerimanya karena usaha kepandaian atau kebaikan kita sendiri, seperti yang diajarkan oleh John Calvin. Sola Gratia mengingatkan kita bahwa keselamatan dan setiap berkat yang kita terima semata-mata karena anugerah Allah. Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri di hadapan Tuhan. Semua yang kita miliki adalah pemberiannya. Dan pemazmur juga berdoa agar wajah Tuhan bersinar atas kita. Ini menggambarkan Tuhan yang berkenan, Tuhan yang menyertai, memelihara, dan hidup dekat dengan umatnya. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada menikmati hadirat Allah dalam hidup kita. Namun, Mazmur ini tidak berhenti pada berkat. Ada satu kata yang sangat penting dalam ayat 2, yaitu supaya. Tuhan mengasihi dan memberkati kita supaya jalannya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa. Artinya, berkat Tuhan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana agar kita semakin mengenal Dia. John Calvin mengajarkan bahwa Allah memberkati umatnya
bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi yang terutama untuk memuliakan namanya. Karena itu orang percaya tidak dipanggil menjadi penimbun berkat, melainkan penyalur berkat. Itulah kiranya tentu yang menjadi pesan firman, bahwa karena kita telah menerima kasih dan berkat Tuhan, dan seperti yang kita tahu melalui ajaran tentang sola gratia, semua itu adalah anugerah Allah, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya melalui pemberian materi, tetapi juga melalui kesaksian hidup kita. Ketika kita hidup jujur, mengasihi, mengampuni, menolong sesama, bekerja dengan setia, dan tetap berpegang pada firman Tuhan, orang lain akan melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Dengan demikian, jalan Tuhan dikenal di bumi dan semakin banyak orang mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, ingatlah selalu Tuhan telah mengasihi dan memberkati kita. Sekarang marilah kita menjadi berkat melalui kehidupan yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Ini kami umat-Mu Tuhan, yang telah Kau berkati dengan keselamatan. Dan keselamatan itu tentu harus nampak jelas dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami saling mengasihi sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Ajar kami, ketika diberkati, kami semakin menjadi berkat dalam kata dan perbuatan dan dalam tindakan melayani yang lainnya. Tuhan memberkati kami semua yang boleh beribadah. Tuhan memberkati Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Semua yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan, yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang telantar tetap ada dalam perhatian dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari ini, ada pertolongan yang nyata daripada Tuhan ketika kami beraktivitas, berkarya, bekerja, dan melayani. Ini doa kami, aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah RHK kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.